Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sholih dan sholihah? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar berlatih dan menunjukkan rasa malu untuk berbuat kesalahan ataupun juga dosa. Miss dan Mister berharap kalian semua dapat menyimak serta menjalankan materi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian akan menjadi anak yang senantiasa takut kepada Allah dan juga selalu merasa malu jika kalian melakukan kesalahan atau dosa yang disengaja. Adapun jika tidak disengaja, maka cepatlah mengucap istighfar dan juga hindari dosa tersebut ya. Yuk kita simak materinya. Materi standar kompetensi lulusan SDIT Anur nomor 3. Berlatih dan menunjukkan rasa malu untuk berbuat kesalahan atau dosa. Teman-teman, tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan malu? Ya, menurut bahasa Indonesia, malu adalah merasa sangat tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik ataupun juga segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut, dan sebagainya. Sementara itu, menurut agama Islam, malu berarti bagian dari agama. Orang yang memiliki rasa malu pasti akan mendatangkan banyak kebaikan. Akan tetapi, bagaimana sih malu yang sebenarnya dalam Islam? Nah, teman-teman, malu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah malu kepada Allah. Jika seseorang malu kepada Allah, maka ia akan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya, harusnya kita malu jika masih malas untuk sholat, malas mengaji, malas berzikir, dan malas belajar. Kan kata Allah menuntut ilmu itu wajib ya teman-teman. Jadi harusnya kita selalu semangat meskipun kadang merasa bosan ya teman-teman. Tapi ingat saja bahwa Allah itu selalu menyediakan pahala yang banyak, yang berlimpah bagi umatnya yang senantiasa semangat dalam menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya ya. Kemudian yang kedua yaitu malu kepada manusia. Jika seseorang memiliki rasa malu kepada manusia, maka ia tidak akan membuat orang lain merasa sedih ataupun juga marah atas perlakuannya. Orang yang punya rasa malu kepada manusia, maka tidak akan berani melakukan dosa di hadapan orang lain. Jangankan dosa, melakukan kebiasaan jeleknya saja dia malu jika ada orang yang melihatnya. Nah, orang yang masih punya rasa malu kepada orang lain, maka ia akan dihargai pula oleh orang lain. Sementara itu, jika ia tidak menghormati dan menghargai orang lain, maka orang lain pun tidak akan menghormati dan menghargainya. Contohnya, hendaknya kita merasa malu saat kita masih berkata yang tidak sopan atau masih berkata kasar kepada orang lain. Baik itu ke orang tua, keluarga, teman, guru, tetangga, adik, kakak, dan lain-lain. Jika kita tidak sopan, mungkin orang lain pun juga tidak akan sopan kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Ketika orang punya rasa malu kepada diri sendiri, maka dia tidak akan melakukan perbuatan dosa ketika sendirian. Misalnya, kita harusnya malu jika kita masih suka iseng atau masih suka jahil terhadap barang-barang milik orang lain, milik teman, milik anggota keluarga, mungkin juga milik orang lain ya. Kemudian, mata kita juga masih suka melihat hal-hal yang diharamkan, masih suka berbohong, maka hendaknya kita merasa malu meskipun orang lain tidak melihatnya. Tapi Allah dan malaikat kan tetap melihat kita ya teman-teman ya. Jadi hendaknya kita merasa malu terhadap diri kita sendiri. Nah, ada sebuah nasihat indah nih teman-teman.
hendaknya malu kepada diri sendiri lebih besar dibandingkan malu kepada orang lain. Tuh, harusnya kita malu sama diri sendiri ya, jangan hanya malu sama orang lain. Nah, itulah 3 macam malu yang dianjurkan. Selanjutnya, mari kita berlatih untuk membiasakan diri kita agar selalu berkata jujur, berbuat kebaikan kepada semua orang, dan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarilah perbuatan yang menimbulkan dosa atau membuat orang lain atau membuat Allah merasa sedih terhadap perbuatan yang kita lakukan tersebut. Demikianlah materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah atas perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi ini. Jangan lupa dipraktekkan ya. Tetap sehat, semangat, dan selalu menjalankan dan menjauhi larangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.